Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Anak-anak atau siswa-siswi SMP Insan Kamil kelas 7 yang Bapak banggakan. Untuk melanjut ke pembelajaran daring di pertemuan minggu kedua ini, kita akan membahas materi yang kemarin yang sudah kalian tulis, yakni tentang materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti bab 1 mengenai Al-Asma'ul Husna. Di antaranya ada 4 nama-nama Allah atau Asma'ul Husna yang akan kita bahas. Yang pertama Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Siswa-siswi kelas 7 yang Bapak banggakan, ada beberapa poin yang akan Bapak jelaskan dan tolong kalian simak, serta tolong kalian ingat dan pahami. Poin pertama, beriman kepada Allah melalui Al-Asma'ul Husna. Itu poin yang akan kita bahas. Poin pertama. Poin yang kedua, yakni beriman kepada Al-Asma'ul Husna, di antaranya Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir, serta hikmahnya. Jadi 2 poin tersebut yang akan kita bahas di dalam pertemuan daring di minggu kedua ini. Kita lanjut ke poin pertama. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Asma'ul Husna. Anak-anak siswa-siswi SMP Insan Kamil yang Bapak sayangi, kita harus tahu sebelum masuk ke dalam ruang lingkup beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Asma'ul Husna. Apa yang harus kita ketahui terlebih dahulu? Yang pertama, makna iman. Makna iman secara bahasa, iman adalah percaya atau yakin. Secara istilah, iman artinya meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Jadi kita di sini di poin pertama ini mengenai beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Asma'ul Husna. Artinya kita wajib yakin dan kita wajib percaya sepenuh hati kepada Allah beserta 99 nama-nama Allah yang terbaik atau yang terindah. Itu yang dinamakan Al-Asma'ul Husna. Perlu kalian pahami, beriman kepada Allah artinya kita mempercayai bahwa Allah adalah Tuhan alam semesta, Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur segalanya, Allah yang menghidupkan kita, Allah pula yang mematikan kita. Allah yang membuat penyakit, Allah pula yang menyembuhkan
menyembuhkan orang sakit. Terus kita harus tahu Al-Asma'ul Husna artinya nama-nama Allah yang terbaik atau nama-nama Allah yang indah. Berarti inti dari poin pertama, kita harus yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan Sang Pencipta beserta nama-nama Allah yang 99 yang merupakan nama-nama Allah yang terbaik atau yang terindah. Kenapa di dalam Al-Asma'ul Husna itu ada nama-nama Allah. Jadi kita akan semakin yakin jika kita mengetahui arti dari setiap Al-Asma'ul Husna tersebut. Selanjutnya, perlu kalian ketahui, ada 4 Al-Asma'ul Husna yang akan kita bahas di dalam pertemuan daring yang kedua ini. Yang pertama, Al-Asma'ul Husna, harus kalian ketahui dulu, Al-Asma'ul Husna artinya nama-nama Allah yang terbaik. Terus, selanjutnya, kita akan membahas di antara 99 Al-Asma'ul Husna tersebut akan 4 Al-Asma'ul Husna yang akan kita bahas. Yang pertama Al-Alim, artinya Maha mengetahui. Bahwasanya kita harus yakin dan kita harus percaya Allah itu mengetahui segalanya. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita laksanakan, apa yang kita rencanakan, Allah mengetahui semuanya. Jadi kita sebagai umat muslim harus yakin bahwa Allah mengetahui apapun yang akan kita kerjakan, walaupun itu di tempat yang sepi sekalipun. Walaupun itu di dalam laut yang sangat dalam sekalipun. Allah Maha mengetahui segalanya. Yang kedua, Al-Khabir. Allah Maha teliti. Artinya Maha teliti di sini Allah menciptakan bumi dan langit ini dengan penuh ketelitian. Allah menciptakan tubuh kita dengan ketelitian. Jadi di sini kita harus mengambil hikmah dari Al-Khabir, bahwasanya kita harus benar-benar mensyukuri atas ciptaan Allah. Dan alhamdulillah, kita sebagai manusia merupakan makhluk yang sempurna dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain. Maka dari itu, hikmah dari Al-Khabir ini, kita harus bersyukur bahwasanya Allah tidak menambah-nambahkan artinya di sini Allah merupakan Tuhan Sang Pencipta yang maha teliti. Tidak ada satu sel-sel yang ada di dalam tubuh kita yang tidak Allah ketahui. Allah membuat rupa wajah makhluknya, atau Allah menciptakan manusia dengan wajah yang berbeda-beda. Ada yang kembar,
Tapi semuanya sempurna. Jadi disitulah dengan berhikmah kepada Al-Khabir, artinya kita harus bersyukur atas apa yang kita miliki dan atas ciptaan Allah yang Allah titipkan kepada kita. Selanjutnya As-Sami'. As-Sami' artinya Maha mendengar. Kita harus yakin sepenuh hati, yakin bahwasannya setiap apa yang kita bicarakan, setiap apa yang kita katakan, Allah mengetahuinya, Allah mendengarkannya. Apa yang kita sampaikan, Allah mengetahuinya, Allah mendengarkannya, walaupun tidak diucap lewat lisan, walaupun baru niat saja, Allah sudah tahu. Apalagi sudah kita bicarakan. Jadi seperti itu. Hikmahnya dari Allah memiliki Al-Asmaul Husna As-Sami'. Di sini kita harus bisa menjaga lisan kita agar kita tidak membicarakan aib orang lain. Karena dengan membicarakan aib orang lain, Allah sangat melarangnya karena itu merupakan perbuatan dosa. Dan yang terakhir yaitu Al-Basir. Al-Basir Maha melihat. Artinya, anak-anakku yang Bapak banggakan, kita harus berpikir lebih mendalam bahwa apa yang kita kerjakan, baik itu di pasar, baik itu di sekolah, baik itu di dalam kamar, baik kita lagi sendiri di kamar, lagi sendiri di rumah, Allah Maha mengetahuinya dan Allah melihatnya. Bukan karena Allah punya mata, tapi Allah Maha melihat karena Allah memiliki Al-Asmaul Husna. Karena Allah Maha Kuasa. Maha Kuasa, Maha segalanya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang dikerjakan para makhluk atau apa yang dikerjakan semua ciptaannya di muka bumi ini. Jadi kita ketika akan melakukan perbuatan yang dilarang harus sadar bahwasanya Allah selalu mengawasi kita dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya, ke poin yang kedua, beriman kepada Al-Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Di sini ada beberapa pemaparan poin. Yang pertama, beriman kepada Al-Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Dalam keseharian pertama, kita harus percaya diri. Yang kedua, tekun dalam bekerja. Yang ketiga, teliti. Harus teliti. Yang keempat, jujur. Kenapa harus jujur? Karena Allah mengetahui. Kalau kita bohong, Allah mengetahui. Makanya kita di sini harus jujur. Berhati-hati dalam berkata. Ini kaitannya dengan As-Sami'. Allah Maha mendengar. Menjaga penglihatan dan pandangan. Ini berkaitan dengan Al-Alim. Artinya Maha mengetahui. Atau Al-Basir. Maha melihat. Dan yang terakhir, berbaik sangka.
Berbaik sangka di sini kaitannya dengan al-alim. Maha mengetahui segalanya. Selanjutnya, yang kedua, hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui al-asmaul husna, al-khabir, as-sami dan al-basir. Poin pertama, terdorong melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Itu yang poin pertama yang harus kita terapkan. Jadi ketika kita sudah tahu nama-nama Allah yang indah, kita harus menumbuhkan rasa takwa kita, rasa iman kita, dan kita pun terdorong untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya setelah mengetahui al-asmaul husna. Yang kedua, kita memperoleh ketenangan dan ketentraman. Yang ketiga, kita ikhlas dalam beramal. Yang keempat, memperoleh pertolongan Allah. Yang kelima, termasuk orang yang tidak merugi kalau kita mengimaninya. Orang yang beriman kepada al-asmaul husna atau nama-nama Allah yang indah merupakan termasuk orang-orang yang tidak merugi. Tidak mudah putus asa. Dan yang terakhir, mendorong kita untuk berbuat kebajikan. Jadi ketika kita sudah mengetahui bab tentang beriman kepada Allah melalui al-asmaul husna, kita harus menumbuhkan rasa positif di dalam hati kita untuk mendorong apa? Mendorong diri kita agar melakukan perbuatan kebaikan dan menjauhkan perbuatan yang dilarang Allah. Mungkin untuk pertemuan kali ini pembahasan tentang bab 1 cukup sekian. Dan apabila ada yang kurang paham, kalian boleh nanti berkomentar, bertanya. Bisa lewat WA maupun lewat komentar di YouTube. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.